Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 209. Kenshin, saat sedang memegang handphonenya, lewat video call WhatsApp-nya, yang secara langsung bicara dengan Kaori. Ia pun tak sengaja diperhatikan, dilihat oleh seseorang, yang ada di belakangnya. Di saat yang sama itu, Kaori pun melihatnya, dengan tersenyum-senyum. Tertawa-tawa pula, hingga Kenshin jadi bertanya, Kaori kamu kenapa nih? Kok jadi aneh gitu? Kaori pun menjawab, oh sorry, tuh coba lihat di belakang itu. Kamu sedang diperhatikan nih Kenshin. Kenshin pun lalu melakukan, seperti yang dikatakan Kaori. Saat ia memutar ke belakang, seorang anak kecil langsung terlihat, sedang dalam dekapan ibunya, nampak tersenyum-senyum, memainkan jarinya. Kenshin melihat itu, dirinya menggoda pula. Kemudian, yang menggendong itu bicara, iya mas, dari tadi Cika ini, ngeliat mbaknya terus, yang bicara di handphone itu. Kenshin pun menjawab, mungkin Cika, baru lihat HP ya. Kenshin sambil mencubit pipinya, dilihat pula oleh Kaori. Kaori pun, ketika diperlihatkan Kenshin dari dekat, dirinya jadi gemes melihatnya, karena anak kecil itu, terlihat lucu dan gemuk sekali. Lalu mamanya Cika itu berkata, mbaknya cantik ya, apa istri masnya ya ini? Atau masih pacaran nih? Kenshin menjawab, ini masih jalan kok mbak. Mendengar itu Kaori pun tersenyum. Setelah bicara tersebut, diselingi pembicaraan yang lain. Mereka pun, akhirnya melanjutkan belanja lagi. Lalu Kenshin, yang masih terhubung dengan Kaori itu, ia pun bicara, ya udah ya Kaori, kalau gitu aku tak ambil yang ini aja ya. Kaori pun menyahut, iya itu aja, kayaknya pas sekali warnanya. Tak lama kemudian, pembicaraan mereka pun selesai. Iwan pun mendapat pilihan. Ia telah memilih baju yang cocok dengannya. Lalu Kaori, yang di rumahnya, setelah bicara dengan Kenshin, kini Kaori makin merasa dekat saja, karena Kenshin ini, saat beli baju aja, akan minta pendapatnya. Kaori pun teringat temannya, yang kemarin cerita, jika belanja bersama cowoknya, selalu minta pendapat juga. Kemudian Kenshin dan Iwan terlihat keluar dari tempat itu, sambil membawa plastik yang berisi belanjaan. Lalu Kenshin bertanya, hei Iwan, katanya kamu mau menemui teman lama, ayo kita ke sana. Iwan pun menjawab, oke bro, tapi entar, kita lihat aja dulu ya. Kan gak enak kalau langsung masuk. Kenshin pun mengiyakan. Akhirnya mereka berjalan menuju ke restoran. Setelah beberapa langkah, berjalan menuruni tangga, mereka itu kini telah sampai di tempat yang dimaksud. Kemudian Iwan ditanya, mana Wan, temanmu itu? Belum ada juga ya? Iwan pun menjawab, sabar bro, kita lihat aja dari sini. Ditunggu sebentar, nampaknya Iwan ini masih juga merahasiakan akan keberadaan temannya. Ia pun tak berniat bertemu secara langsung. Dirinya hanya ingin melihatnya saja dari tempatnya berdiri. Setelah 10 menit berjalan, Iwan tak kunjung menemui temannya. Kenshin pun sudah merasa, jika si Iwan ini tak juga mencari temannya, yang katanya kerja di restoran. Akhirnya setengah jam berlalu, Kenshin hanya berdiri menunggu. Lalu Iwan yang saat itu, yang terlihat ragu-ragu, ia pun bilang ke Kenshin, ayo bro kita balik saja. Temanku kayaknya nggak ada di sini. Kenshin pun menjawab, kok belum mencari lu bilang kagak ada Wan. Bikin curiga aja nih Wan, emangnya siapa nih temanmu? Iwan pun menyahut, ya teman lama bro, ayo bro kita balik aja. Di tengah hal yang demikian, Iwan yang ingin balik pulang. Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang berhenti, dengan membawa piring di tangannya. Rupanya dia itu baru mengirim pesanan. Orang itu mendekat ke Iwan, lalu kemudian bilang, loh, bukannya kamu ini Iwannya, ini kamu beneran. Iwan temanku kerja dulu. Aduh kok bisa kesini? Ada apa nih gerangan? Kenshin melihat seorang wanita yang menyapa Iwan. Iwan itu sampai jadi terkejut. Kemudian ia menjawab, iya Maya, ini aku Iwan. Waduh rupanya temannya Iwan ini adalah seorang wanita. Makanya dari tadi, Iwan itu kurang percaya diri.
Lalu cewek yang bernama Maya itu bicara. Mampir dulu ya Wan. Ayo sekalian, masuk ke dalam. Kemudian, temannya Iwan itu pun bilang, sorry nih ya Wan. Aku tinggal dulu ya. Soalnya lagi kerja. Itu lagi banyak orang yang datang ke restoran. Aku tinggal kerja dulu ya. Biar entar atasan nggak marah. Lalu Maya, temannya Iwan itu, berpamitan pula ke Kenshin. Sembari tersenyum ia bicara, mari mas saya tinggal dulu ya. Kenshin menyahut, iya mbak silahkan. Berjalanlah wanita itu. Akan melakukan kerja lagi. Kemudian Kenshin pun bilang, waduh Wan, semenjak tadi, lu kok terkesan aneh gitu. Rupanya yang lu cari ini, teman cewekmu. Sapa lagi Wan itu. Jangan-jangan itu mantan lu lagi. Kenshin menggoda Iwan. Iwan pun menyahut, itu hanya teman bro. Dia dulu kerja di kantor yang sama dengan Susanti. Cuman Susanti itu sekarang kerjanya kantor beneran. Kalau dia dulu sama juga dengan kerjanya kita. Maya itu memang baik orangnya. Lalu Kenshin pun bilang, kalau gitu ayo masuk ke dalam Wan. Sekalian kita makan. Iwan pun menjawab, waduh bro, ini restoran Jepang bro. Kayaknya mahal makan di sini. Gua nggak mampu bayar, duitnya nggak cukup. Sekedar diketahui, memang restoran itu terkenal sekali di sini. Banyak dikunjungi artis-artis. Sampai Blackpink pun pernah mampir ke sini. Jadinya banyak orang yang sudah tahu reputasinya. Kenshin yang mengetahui, Iwan itu yang tak percaya diri. Kenshin pun lalu menyahut, udah jalan aja Wan. Kan temanmu tadi yang suruh lu masuk, masa masih mikirin itu? Kenshin lalu memaksa Iwan ke tempat yang diharapkan. Jadinya mereka kini berjalan ke pintu masuknya. Saat hendak akan ke dalam, langkah mereka tiba-tiba dihentikan oleh salah satu pekerja yang berjaga di depan pintu. Kemudian Kenshin itu ditanya, permisi maaf, masnya ini mau masuk ya? Kalau boleh tahu, keperluannya apa ya ini? Mau makan di sini? Atau lagi disuruh bosnya ya? Untuk mengambil pesanan? Rupanya, security itu jadi sanksi. Ia merasa curiga sekali dengan penampilan Kenshin yang hendak makan di restoran. Apalagi, bajunya itu terlihat biasa saja. Alas kakinya pun hanya pakai sandal. Tak seperti tamu lainnya yang memakai sepatu. Tak hanya itu, celana yang dikenakan Kenshin berukuran 1/4 pula. Jadinya Kenshin itu dikira salah tempat. Jika makan di sini, satu pun belum selesai, datanglah orang yang lain yang tiba-tiba di belakang. Rupanya itu seseorang yang tadi harapkan terlihat akan masuk juga ke restoran. Mereka itu adalah Angelika dan cowoknya yang memang telah memesan tempat. Semenjak dari rumahnya, Angelika yang telah mendapat meja, penampilannya yang begitu menggoda, apalagi cowoknya itu dari golongan orang berkemampuan. Security-nya pun menaruh hormat. Dan ketika Angelika melihat Kenshin dan Iwan yang dihentikan oleh security yang kerja di restoran ini, mereka pun semakin yakin jika dua orang ini memang terganggu pikirannya. Lalu Angelika berkata pada security-nya, usir saja pak kedua cowok ini. Mereka memang orang gila, jangan biarkan masuk ke sini. Angelika pun dengan segera bersama cowoknya itu masuk ke dalam dengan membawa tas yang dipinggang. Ia berjalan dengan tenang menuju ke tempat kursinya bersama semua rasa sombongnya itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya